Pengangkatan Kranial STIM 1 dengan tema anamnesis dan rekam medis. Saya Natalino Nenobai sebagai dokter dan saya Karim Pilkila sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi Bu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Nino Nenobai di sini. Ibu bisa panggil saya Dr. Nino. Saya adalah dokter yang bertugas untuk memeriksa ibu di sini. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, ini dengan ibu siapa? Dengan Ibu Karin, dok. Dengan ibu Karin ya. Jadi begini, selama beberapa menit ke depan saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai data diri ibu dan informasi kesehatan ibu. Sebelumnya, apakah ibu bersedia? Bersedia, dokter. Baik, kita mulai ya Bu. Ibu usianya berapa sekarang? 23 tahun, dok. 23 tahun ya. Alamatnya di mana ya Bu? Sekarang saya tinggal di Molaka, dokter. Oh iya, di Molaka. Kalau boleh tahu, ibu sehari-hari pekerjaannya sebagai apa? Saya usaha kecil-kecilan sih, dok. Usaha ya Bu. Sebelumnya ibu mohon maaf, apakah ibu sudah memiliki anak? Belum punya, dok. Belum ya. Kita lanjut ya Bu. Jadi Ibu Karina ini datang ke sini dengan keluhan apa? Saya demam, dokter. Demam. Baik Ibu. Untuk demamnya sendiri sudah sejak kapan dan bagaimana? Apakah demamnya itu hilang timbul atau pada saat tertentu saja seperti pada siang hari atau malam hari? Jadi saya sudah demam itu dari 5 hari yang lalu, dok. Saya sudah merasakan ini 5 hari. Terus kemudian demamnya itu seperti sepanjang hari, dok. Jadi terus menerus demamnya. Baik Ibu, apakah ada keluhan lainnya? Ada, dok. Jadi saya tuh sering cepat capek, sering mual, muntah gitu, dok. Perut sering kembung, cepat capek juga sih. Oh iya Bu. Kemudian apakah Ibu sudah coba minum obat atau belum? Sudah, dok. Saya sudah coba minum obat, terus demamnya itu turun, dok. Tapi kemudian setelah obatnya habis, demamnya itu timbul kembali, dok. Baik Bu, jadi demamnya Ibu ini demam sepanjang hari. Kemudian sudah Ibu coba untuk minum obat dan sempat juga turun demamnya Ibu. Iya. Tapi muncul kembali setelah obatnya habis Bu. Iya, dok. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah di rumah Ibu terdapat kolam atau tempat penampungan air yang tidak tertutup? Punya, dokter. Saya punya tempat penampungan air hujan. Nah, biasa airnya itu saya pakai untuk menyiram tanaman. Oh iya baik. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami penyakit seperti ini ataupun penyakit lainnya? Tidak pernah, dokter. Tidak pernah ya? Baik Bu, apakah orang di sekitar Ibu, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar Ibu, ada yang merasakan sakit yang sama seperti Ibu? Sepertinya ada, dok. Bahkan demamnya itu sampai masuk rumah sakit. Kalau boleh saya tahu itu siapa? Tetangga saya, dok. Tetangganya Ibu ya. Oke baik, berarti tetangganya Ibu ini ada juga yang merasakan demam sampai masuk rumah sakit? Iya, dokter. Baik, jadi kalau boleh saya rangkum, Ibu Karina ini datang ke sini dengan keluhan demam sudah 5 hari. Dengan demamnya itu terus menerus sampai minum obat tapi demamnya timbul lagi. Kemudian ada keluhan lain seperti pusing, cepat capek, perut sering kembung, ada keluhan mual muntah, sudah 3 hari belum buang air besar. Betul ya Bu? Dan tetangganya itu ada juga yang sakit seperti Ibu juga. Benar seperti itu Bu? Iya, benar, dokter. Benar ya? Oke, baik. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sepertinya tidak, dok. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang dimana ada pemeriksaan suhu, nadi, tekanan darah, kemudian nanti di pemeriksaan secara umum dari kepala sampai kaki untuk mengetahui sebenarnya sakitnya Ibu ini mengarah kemana. Mungkin akan menimbulkan rasa kurang nyaman. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Baik Ibu, jadi begini, setelah selesai tanya jawab dan juga selesai pemeriksaan yang dilakukan kepada Ibu, demamnya Ibu Karina ini mengarah kepada infeksi demam dengue atau yang biasa orang bilang demam berdarah. Mungkin Ibu sudah pernah dengar. Demam berdarah ini sendiri tertular karena adanya gigitan nyamuk. Kemungkinan nyamuk itu berasal dari tetangga Ibu yang merasakan hal yang sama, dan nyamuknya itu bersarang di tempat penampungan air hujan Ibu, sehingga itu juga mengarah ke sana. Jadi nanti saya akan berikan resep untuk mual,
Untuk muntahnya nanti bisa ibu tebus di apotek di depan. Nanti ibu bisa keluar dari sini di depan sana. Dan kemudian selain minum obat, ibu juga harus makan yang teratur, minum air, istirahat yang cukup ya bu ya. Baik dok. Nah, ibu saja. Nah mungkin ibu juga harus banyak istirahat dan kurangilah aktivitas yang berat-berat. Ya. Dan jaga juga kebersihan lingkungan, jangan lupa kolamnya dikuras, dibersihkan, karena kolam itu kan seperti kita tahu tempat bersarangnya jentik-jentik nyamuk gitu. Jadi Iya. mungkin harus sering membersihkan kolam dan area lingkungan sekitar ibu. Mungkin seperti itu saja. Apakah ibu bersedia untuk menjalankan apa yang saya beritahu? Bersedia. Yuk. Kemudian apabila dalam beberapa hari ke depan ibu masih merasakan hal yang sama, ibu bisa datang lagi ke klinik ini. Untuk kedepannya kita evaluasi lagi, bisa ya bu? Bisa dok. Nah, kalau begitu apakah ibu bisa ulangi yang saya sampaikan tadi secara garis besarnya saja, tidak usah detail. Garis besarnya tidak apa-apa. Baik dok, jadi nanti dokter akan memberikan resepnya. Saya akan tebus di apotek depan. Kemudian dokter juga meminta saya untuk memperbanyak istirahat, makan yang teratur, juga membersihkan lingkungan. Kemudian jika beberapa hari ke depan saya merasakan gejala yang sama lagi, saya datang ke sini untuk dievaluasi lagi di sini bersama dokter. Baik ibu, kurang lebih seperti itu. Saya rasa ibu juga sudah memahami apa yang saya sampaikan. Ya, jadi ini resepnya ibu bisa ditebus di apotek depan. Terima kasih dokter. Ya baik bu, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya bu. Terima kasih dok. Ya.